kali dimasukkan ke hati. Makanya Nabi Muhammad itu bersabda, la tahqironna la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan kecil, jangan diremehkan. Karena sebab kebaikan itu mungkin bisa jadi sebab kita masuk ke dalam surga, sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali. Allahumma shalli ala Muhammad. Walau antal ko akhoka biwajhin qolik, meskipun engkau hanya tersenyum kepada wajah dari saudaramu, ketemu kali deree tenggalan senyum, karena tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu itu saudara. Jenengan terpanggil kali rencangi tenggalan salipan misalkan, tersenyum, itu sedekah. Meskipun panjenengan tidak mengeluarkan uang, tapi jenengan cukup senyum, smile, senyum, itu sedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu, senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu, saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Ini ngaji sambil bersolawat ya. Dengan itu lagi isi pengajian terus ngantuk ruangan. Makanya diisi solawatan cengar boleh, judul boleh. Alhamdulillah. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Senyum mawon itu bernilai sedekah. Tapi panjenengan bukti senyum-senyum telah oleh lain boleh nggak. Bapak-bapak nih lihat pas senyum ke bini nawarin, ini kan lain boleh. Senyum nih kan sedekah. Ya saya laki pada laki abang ki
Kelake deka binina nika juga sami sedekah. Itu dinilai ibadah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu. Jadi ibadah itu kita harus panjenengan entar ke masjid, hadir pengajian, sholat malam, sholat berjamaah, bahkan sesuatu yang menurut kita remeh itu dinilai ibadah asalkan kita niatkan karena Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ya siapa tahu karena senyum-senyumnya panjenengan itu misalkan ke saudaranya panjenengan di tengah jalan, itu yang menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kan siapa tahu. Hanya dulu diceritakan Bu, Nabi Muhammad itu pernah kedatangan seorang wanita yang suaminya itu temperamen. Badal kanjeng Nabi kedatangan tamu yang nikah bini nikah datang ke kanjeng Nabi karena margena kiri di lakena. Lakena itu benar laku kikir nol. Bini nikah tadi bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang ke kanjeng Nabi. Abdina manika andi lake abdina manika selalu akikir kesembul. Kati pona bakal itu solusi dari Nabi. Apa solusi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Epakon di kanjeng Nabi, laki manika selaku akikiran. Epakon nyantuni anak yatim, nekuk cetaka anak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi ulah nikah nengali semangkian sehadir nikah banyak ibu-ibu lakina banyak tak hadir kena mudah pertama mau lakina lalu pikiran tahun hadir tak hadir lu kakak kok sore nekuk cetak anak yatim soronya tuni anak yatim karena ketika tamu ini kamatul kanjeng Nabi tentang permasalahan yang ada di rumah tangganya, suaminya selalu marah-marah. Solusi apa yang diberikan oleh Nabi? Epakon nyantuni, epakon ngosap anak-anak ya. Allahumma Muhammad. Ini salah satu solusi. Apalagi kita memberi memberi kepada anak-anak yatim yang itu memang disabdakan oleh Nabi kita pahalanya sangat agung, ibadahnya besar. Wong yang kecil saja itu diterima. Dan siapa tahu mungkin dengan cara kita menyantuni anak yatim itu menjadi solusi bagi permasalahan yang kita alami di rumah kita. Alhamdulillah. Panjenengan karena misalkan punya saudara orang tua yang sakit, sebab panjenengan menyantuni anak yatim, bisa jadi perkara itu bisa menyebabkan keluarga kita disembuhkan oleh Allah. Amin Allahumma. Teringat sebuah cerita, dulu ada seorang laki-laki yang mana lelaki ini sangat berbakti kepada ibunya, karena seorang anak yang soleh itu akan ketahuan orang sesoleh, anak sesoleh nikah bekal kepangki, bekal ekaunini ketika dikit orang sempurna nikah ampun sepong. Seberapa dekat dengan orang tuanya yang ketika itu orang tuanya ini sudah sakit-sakitan. Mau anak nikah anak soleh, anak-anak solehah pasti belum nikah nyarnya. Ngelai orang sempurna sepon saborana tak bisa ikan kegeting kun bedel kasor. Ini kan anak soleh akan dipertaruhkan ketika itu. Mau anak ompo soleh ini tak kira kebetul bon senilai cinta bon, misalkan buang air besar itu yang akan membuang kotorannya, tapi mau anak tak soleh apa ya di besi mati ya masuk sahabat ini benar. Banyak kadang anak yang nikah orang sempurna pun tak bisa jaga dari kasur, saya harus mati nah. Ini anak tak soleh. Lalu kita termasuk cerita nikah anak laki nikah termasuk anak soleh. Ketika sang ibunda menikah sopan,
kemudian dibawa ke rumah sakit, sehingga oleh rumah sakit divonis harus melakukan tindakan operasi, dibebani biaya yang sangat mahal di atas kemampuannya. Jadi anak nikah preman keluar dari rumah sakit, entar nikah rencana nyari insulman, mau ratusan juta untuk anti pesek, ratusan juta, ratusan ribu duit tak sanggup. Tapi ini demi orang tuaku, demi sang ibu tercinta. Yang kita pelengkan mikir oleh diri imam incuman pesek, ngincer kata tangkena tak incuman, ngincer ke perekanan di perekanan tak incuman dia. Akhirnya ampu setung jalan karena bentukan isa ujar, karena bentukan isa ujar. Tengah jalan nikah dia menemukan seekor kucing, nemu kucing di tengah jalan nikah kocengan. Kucing ini nyambi anak punya, bunuh kucing ini kan udah punya. Karena kucing ini kan kocengan kecelepan, akhirnya dioreng laki nikah anak soleh nikah bekta sambi kenakan senau. Tidak kocenan malah tak kocenan boleh, tidak kecelepan malah tak kecelepan boleh. Beringakan, paangan kucing kami. Mari dari sini kamu. Entar oleh rumah sakit karena tak nemu jalan encuan besi sobung. Datang ke rumah sakit, ternyata apa yang terjadi? Ibu yang semula divonis oleh dokter kodu berobat, kodu operasi, dibebani biaya ratusan juta, ini mas kamu beres. Kamu beres. Apa yang menyebabkan ibunya, sang ibu itu sembuh? Kebaikan yang tidak terduga. Abri makan koceng kecelep. Nikah boleh. Nikah kita anggap mungkin remeh, kita anggap itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Tapi kebaikan sekecil apapun oleh Nabi kita tak oleh remeh. Imam Syibli, salah satu ulama terkenal, beliau juga disebutkan sebab beliau itu masuk ke dalam surga karena lambek pernah mangki koceng di tengah jalan kecelepan eberkan leman. Koceng itu sebelum sendi akhirnya eromat beri makan beri minum, dan itu dilakukan ikhlas, bukan karena memang ikhlas karena Allah. Itu menjadi sebab Imam Syibli diangkat derajatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Abrik makan koceng itu remeh, tapi itu sebab dia Imam Syibli dimasukkan ke dalam surga. Karena apa cekor Imam Syibli? Ketika amal yang saya lakukan kepada Allah, sholat, itu masih saya ikutkan hawa nafsu saya. Ketika mungkin saya puasa, itu juga saya ikutkan hawa nafsu saya. Tapi ketika saya dulu memberi makan kepada seekor kucing yang kelaparan, itu saya melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu. Adakah amal ibadah ini tapi bisa menyebabkan pahala seaku, seraja, bahkan bisa memasukkan kepada surga Allah Subhanahu. Yang lebih-lebih kalau udah panjenengan juga abrik santunan dengan anaknya. Kira-kira abrik santunan dengan anak yatim nikah raja aku nawat aku, mulja nama mulja. Mungkin salah satu sebab amal kita diterima itu salah satu. Abrik santunan tetap panjenengan di 10.000, tetap panjenengan mungkin di 50.000, tetap mungkin panjenengan juga abri 5.000 dengan anak yatim. Mungkin sebab itu jika kita lakukan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima. Amin Allahumma. Mungkin dengan sebab itu Allah akan menerima ibadah kita sehingga menurunkan rahmatnya kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.